علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا ارحم الراحمين. Amma ba'd. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan Allah taala, teman-teman ngaji asik.id ya. Insyaallah ini pertemuan yang masyaallah luar biasa. Allah perkenankan kita kembali untuk bisa hadir di majelis offline. Terakhir saya mengisi di ngaji asik berapa tahun yang lalu ya? Di Masjid Nilasari kalau tidak salah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali kita untuk bisa bermajelis di Masjid Az-Zaitun. Saya pernah ngisi juga di Az-Zaitun ini kajian Ahad pagi kalau tidak salah. Waktu masjidnya masih baru-barunya. Ini masjid baru kan? Ya. Ini sekarang sudah agak berumur ya. Sudah 3 tahun atau berapa. Alhamdulillah, alhamdulillah kita syukuri pertemuan ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, menurunkan ampunan serta maghfirah dan memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa menjaga iman dan beramal sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Hari ini muliakan Allah teman-teman yang semoga senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya akan mulai pertemuan kali ini pembahasan kita tentang tema yang akan kita angkat ini, berteman di dunia dan di surga. Saya akan mulai dengan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau berkata, aku pernah masuk Masjid Nabawi dan aku perhatikan wajah-wajah para sahabat semuanya gembira. Masya Allah ya. Masuk Masjid Nabawi, aku perhatikan wajahnya para sahabat itu semuanya gembira ya. Gembira sekali, sepertinya mereka habis mendapatkan busyra, kabar gembira dari Rasulullah. Maka ketika itu aku bertanya kepada seorang sahabat, ada apa ini? Kok semuanya terlihat gembira? Sahabat ini berkata kepadaku, sesungguhnya tadi ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang satu pertanyaan, dan jawaban Rasulullah itu menjadikan kami gembira. Apa pertanyaan sahabat ini? Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbur rajula alal amali minal khair. Ya Rasulullah, kalau ada seseorang ya, mencintai saudaranya karena saudaranya ini melakukan amalan soleh yang baik, ya. Wala ya'mal mislahu. Akan tetapi orang ini mencintai saudaranya yang punya amalan soleh yang banyak. Dia yang mencintai ini tidak punya amalan sebagaimana amalan saudaranya ini, tidak mampu beramal dengan amalan saudaranya ini ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu Rasulullah tentang ini? Ara'aita ar-rajul yuhibbur rajula ya'malu minal khair fala ya'malu bimithlihi. Tapi orang yang mencintai ini tidak bisa beramal. Misalnya kita punya kawan kita punya amalan yang masya Allah terjaga. Dia istiqomah di shaf awal terus ya, atau dia istiqomah puasa Daud terus, atau dia istiqomah ngaji 1 hari 1 juz terus. Kita mencintai dia karena amalannya, tapi kita tidak mampu punya amalan seperti dia karena keterbatasan kita, mungkin karena kadar keimanan kita. Itu gimana ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah ini menjadikan para sahabat yang mendengar bergembira. Apa Rasulullah katakan? Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Ya. Seorang itu akan dikumpulkan Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Walaupun mungkin orang yang mencintai, amalan solihnya tidak sekualitas orang yang dicintai. Ya. Dalam hadis yang lain dari riwayat Anas juga, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat tanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, ya,
Nah, ini pelajaran juga, kadangkala pertanyaan itu tidak harus dijawab. Kadangkala boleh juga kita kembali bertanya tentang pertanyaan itu. Kapan hari kiamat ya Rasul? Pokoknya kalau dalam Al-Quran atau Al-Hadis ada kalimat as-sa'atu, itu artinya waktunya, waktu kiamatnya. Kalau Yaumuddin itu hari kiamat, Yaumul Qiyamah hari kiamat. Ya, tapi kalau mata sa'ah, kapan waktu kiamat ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab pertanyaan itu karena Rasulullah juga tidak tahu jawabannya. Karena kiamat itu kan rahasianya Allah. Maka Rasulullah kembali bertanya, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya, wahai fulan? Maka jawaban fulan ini apa? La syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Aku belum siap apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku telah mencintai Allah dan Rasulnya. Jawaban Rasulullah setelahnya apa? Anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai nanti. Kata Anas bin Malik, aku tidak sudi menukar hadis ini, menukar khobar ini dengan apapun di muka bumi. Ya. Karena amalanku mungkin tidak ada seujung kukunya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena Anas bin Malik ini kan sahabat junior ya. Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhuma ini sahabat senior. Ya, Anas bin Malik itu ya mengabdi berkhidmat kepada Rasulullah usianya masih sangat belia, 8-9 tahun. Ya, itu Rasulullah sudah di akhir-akhir hayat. Ya. Kata Anas bin Malik, aku tidak sudi menukar kabar yang aku miliki, hadis yang aku miliki ini dengan apapun di muka bumi. Karena mungkin amalanku tidak seistimewa amalan Abu Bakar dan Umar. Mungkin tidak ada seujung kuku beliau berdua, tapi setidaknya aku mencintai mereka berdua karena Allah, dan aku berharap Allah akan mengumpulkanku bersama mereka berdua nanti di jannah, insyaallah. Jadi dari dua hadis ini, hadirin, sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, ya, kita dapat simpulkan bahwa inti kehidupannya orang-orang beriman itu sebenarnya 4 saja. Yang pertama adalah bagaimana dia di dunia ini, ya, dia memperbanyak bekal amalan sholih, memperbanyak bekal. Yang kedua, bagaimana dia ini mempersedikit beban dari beban-beban dosa dan maksiat. Yang ketiga adalah dia memperbanyak teman yang akan membela. Yang keempat, bagaimana dia mempersedikit musuh yang akan menggugat. Inti dari kehidupan dunia itu ini saja bagi orang beriman. Banyakin bekal, kurangin beban, cari teman sebanyak-banyaknya yang kelak akan membela, ya, persedikit musuh yang kelak akan menggugat. Ya. 4 ini saja sudah agenda kita. Bagaimana kita berusaha taat, menjaga keimanan, menjadikan dan memastikan amalan kita ini amalan yang diridhai Allah. Salah satunya dengan mengurangi maksiat, mengurangi beban. Karena beban ini sangat berat nanti. Kita Ibunda Aisyah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, dan hadis ini sahih. Ibunda Aisyah tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dilakukan orang-orang nanti di padang mahsyar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, orang-orang akan sibuk mencari punggung orang lain untuk memikul beban yang dia bawa. Orang-orang akan sibuk mencari punggung orang lain untuk memikul beban yang dia bawa. Artinya mereka ini sudah bingung, beban saya berat ini, kayaknya kemungkinannya masuk surga kecil. Ya, makanya dia nyari orang yang pernah dia kenalinya di dunia, agar nanti ketika sudah masuk sesi gugat-menggugat, dia akan gugat dia bahwa dia dulu pernah zalim sama saya ya Allah, terus dia akan pikulkan bebannya kepada si fulan ini. Kan ada proses itu kan, antum tentu sudah pernah mendapatkan khabar atau mendapatkan hadis tentang masalah ini. Lah hari ini muliakan Allah, 1, 2 kita paham, ya, memperbanyak bekal, mempersedikit beban. Makanya
ini yang harus difahami oleh teman-teman para pemuda, bahwa untuk inilah kita diciptakan Allah. Kita diciptakan Allah itu untuk apa? Untuk ibadah kan? Untuk taat kan? Jadi makanya para ulama mengatakan, kalau kita sadar bahwa diciptakan Allah kita di dunia ini untuk taat, untuk beribadah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ketika kita ini dalam kondisi tenang, dalam kondisi taat, dalam kondisi beribadah, jangan beribadah secara tergesa-gesa. Ya. Jadi kalau kita ini lagi sholat, tidak bisa khusyuk, kita ini harus segera menginsafi diri dan berkata, untuk inilah saya diciptakan. Ya. Sehingga sholat kita bisa lebih khusyuk. Jadi pekerjaan kita sibuk apapun, aktivitas kita sepadat apapun, tetap inti pekerjaan utama seorang mukmin itu sholat, ibadah. Ya. Jadi setiap beribadah, mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah yang ada ketentuan khususnya ataupun ibadah yang secara mutlak, kita bisa enjoy mengerjakannya, bisa menikmati, dan itu harus naik kelas. Jadi kadang-kadang kita ini kan mengerjakan ibadah sebagai istifa'u syurut saja, memenuhi syarat saja, menggugurkan kewajiban. Ya. Nah, gimana agar ketika kita beribadah itu betul-betul kita nikmati? Makanya para ulama sering mengatakan, ya, bergembiralah ketika melakukan ketaatan, bersedihlah ketika kamu bermaksiat kepada Allah. Kadang kita ini kebalik, gitu. Maksiat gembira, ya, taat sedih. Makanya kayak sholat itu masih terpaksa gitu. Kalau level kita masih seperti itu, dikhawatirkan bekal yang kita bawa nggak terlalu banyak, ya. Dan dikhawatirkan amalan yang selama ini kita usahakan belum diterima sama Allah. Namun kita masih mengerjakan terpaksa. Padahal Allah ngasih ini kita nikmat habis-habisan. Ya. Begitu banyak Allah beri nikmat kita secara cuma-cuma. Ya. Lah kita beribadahnya belum cuma-cuma, masih terpaksa. Jadi 1-2 ini memang kita harus selesaikan. Ya, memperbanyak bekal, mempersedikit beban. Jadi inti taat itu kan mengerjakan perintah. Ada perintah, kerjakan. Ya. Inti taat itu ada perintah, kerjakan. Selanjutnya ada larangan, jangan dilanggar. Meninggalkan larangan. Enak mengerjakan perintah apa meninggalkan larangan, teman-teman? Saya tanya sekarang. Dua-duanya ibadah nih. Enak mengerjakan perintah apa meninggalkan larangan? Mas, siapa Mas buka aja? Istiqlal, masya Allah. Rajulun mustaqil, mustaqilun. Apa? Enak menjalankan perintah. Ya ulangi, enak menjalankan perintah apa meninggalkan larangan? Dua-duanya enak sih. Nah, berarti ini manzilahnya udah atas ini ya. Sudah menikmati ibadah. Kalau jujur kan, jujur, enak meninggalkan perintah, mengerjakan perintah. Ini sama-sama taat ini. Posisinya tuh kerjakan ini ibadah. Mengerjakan perintah apa meninggalkan larangan? Paling enteng sih meninggalkan larangan ya harusnya. Paling enteng meninggalkan larangan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan larangan, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling beribadah. Maksudnya apa? Ninggalkan larangan itu sesuatu yang sebenarnya mudah. Kita kumpul di sini dari jam 8 sampai jam 9. Niatnya ninggalkan larangan, pahala terus. Niatnya enggak zina mata, akhwat kan banyak di sini, masya Allah ya. Ya, tadi saya lewat, ya Allah, akhwat jereng tikar pada duduk-duduk di samping. Ya, banyak sekali. Ini yang berangkat ke pengajian tergoda ini ya kan. Ya. Gitu kan. Lah, antum niatnya wadul basor di sini meninggalkan larangan, masya Allah, dapat pahala terus ngalir gitu. Ya. Makanya kenapa ketika para ulama itu membahas ketika ada larangan dan perintah datang bersamaan, mana dulu yang lebih didahulukan? Mengerjakan perintah atau
meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Dan kenapa ketika mengerjakan perintah Allah katakan fattaqullah mastata'tum. Semampumu. Kerjakan perintah semampumu. Tapi kalau meninggalkan larangan tidak ada semampumu. Meninggalkan larangan itu harus terus-menerus. Ya, tidak bisa tinggalkan khamr semampumu. Ya kan? Mendem sidik berarti, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau yang haram itu harus ditinggalkan secara utuh. Dan itu sebenarnya lebih mudah. Tinggal kita menata niat. Bahkan amalan-amalan mubah itu kalau diniatkan untuk meninggalkan larangan, dapat pahala. Ngalir terus pahala. Tidur itu bisa berpahala. Kalau niatnya tidur buat apa? Meninggalkan larangan. Karena kalau tidak tidur godo cewek soalnya. Enggak tidur begal. Mending tidur. Ya, tidurnya meninggalkan larangan. Ada ulama ahlul qalbi, ulama hati, namanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Abu Yazid Al-Bustami ini orang soleh. Dia cerita dulu waktu saya masih soleh anyaran, kata beliau. Ya kayak kita ini lah soleh anyaran. Ya. Itu cek kemaki, kata beliau. Saya tengah malam saya bangun, terus saya ambil wudhu, saya sholat malam. Selesai sholat malam, saya lirik teman saya kanan kiri. Loh, udah tidur ini. Sepertiga malam kok pada tidur, nggak pada bangun. Akhirnya dia muncul ujub dari dirinya kan. Piye, jarane wong soleh, turun ning masjid tapi gak tangi. Ya. Terus dilanjutkan sholatnya. Selesai witir dia tidur aja. Bu Yazid Al-Bustami tidur. Pas tidur, kalau ulama ahlul qalbi itu biasanya fasami ahadifun, ya, terus fasami ahadifan. Jadi ada hadif itu telepon. Hadif itu kan bahasa kata telepon. Ya. Ada suara berbisik di mimpinya. Fulan, kamu ini sama yang tidur di sampingmu itu lebih mulia yang tidur di sampingmu. Kata suara, lu kok bisa? Saya sholat malam mereka tidur. Ya. Pahalanya lebih banyak yang tidur itu daripada kamu. Loh kok bisa lebih banyak yang tidur? Orang saya sholat malam. Qiyamul lail. Yang sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Ya. Nah mereka cuma tidur. Iya. Mereka sebelum tidur tadi niat, ya, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Soalnya mereka biasanya kalau bangun begal orang. Lah kamu sekalinya sholat, habis sholat ngeremehin orang, ujub, amalanmu semuanya habaan mansura, kata Ustaz Jawa. Bacakan ayat kan. Aqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bagaikan debu yang bertebaran. Amalannya gak ganggu karena muncul ujub. Ya, ujub itu lebih parah dari riya kata para ulama. Dan Ibnu Taimiyah itu ujub itu fatal. Ya. Penyakit hatinya orang soleh itu ujub. Nah kadang-kala hari dimuliakan Allah ada amalan-amalan mubah itu yang bisa berubah jadi pahala kalau betul kita dalam niat. Nah, memperbanyak bekal, mempersedikit beban. Yang dua terakhir ini juga penting. Memperbanyak kawan yang akan membela dan mempersedikit musuh yang akan menggugat. Ya. Kalau orang tahu inti dari hakikat hidup ini, ya, maka sebenarnya nggak ada orang yang jadi presiden. Ya. Orang ngebet jadi presiden 3 periode, ya. Itu alhamdulillah. Itu berapa orang yang akan menggugat dia nanti di akhirat kalau dia tidak adil. Rakyat Indonesia ini berapa 250 juta. Gugat satu-satu nggak habis nanti. Kalau ada pemimpin penguasa yang nggak adil. Ya. Jadi kalau tahu konsep hidup itu sebenarnya amanah itu sangat berat. Ya. Sangat berat. Semua orang akan menggugat kita. Lah, ini konsep pertama, mempersedikit musuh yang akan menggugat. Ada konsep lain yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah memperbanyak teman yang akan membela kita. Kita butuh pembela ini. Kita butuh kawan-kawan yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan sedekah bareng saya ya Allah. Ya Allah, si fulan pengajian bareng saya ya Allah. Si fulan beramal soleh bareng saya ya Allah. Si
si fulan satu masjid dengan saya ya Allah, ya, hadirkan dia ya Allah. Dia belum terlihat di jannahmu ya Allah. Nanti saya sebutkan ayatnya. Ya. Jadi kita butuh itu hadirin. Ya. Nah inilah alasan mengapa ketika kita berteman, mencari kawan, mencari teman perjalanan itu harus karena Allah, harus karena keimanan, harus teman yang betul-betul menggandeng tangan kita untuk menuju surganya Allah. Ini pentingnya. Para ulama membahas pertanyaan mengapa kita harus berteman karena keimanan, sehingga pertemanannya ini betul-betul tidak hanya di dunia, bahkan nanti sampai ke surga. Alasannya apa saja? Mengapa kalau berteman itu gak boleh sak-saik, gak boleh sembarangan, harus betul-betul teman yang bisa mengajak ke surga. Pasangan harus pasangan yang bisa mengajak ke surga, jangan main-main. Ya. Emang antum kira ibadah sepanjang masa itu cuma melihara jenggot? Enggak. Ya. Ibadah sepanjang masa itu nikah. Wajah yang pahalanya bisa sampai meninggal itu nikah. Makanya jangan sampai salah memilih teman hidup. Ya. Begitu juga teman dalam perjuangan, teman dalam dakwah, teman dalam keimanan itu penting sekali untuk dicari. Nah, para ulama membahas mengapa kita harus berteman karena keimanan. Kok enggak sak-sake wae. Ya, ada orang itu konsepnya, saya Ustaz mau menikahi wanita yang biasa nongkrong di diskotik. Saya punya teman begitu. Sakti kamu, ya. Apa alasan? Mau saya Islamkan Ustaz. Pede sekali ya. Iya ada orang begitu, ya kan? Ya, masalahnya 50-50 kan. Yang 50% iya dia jadi muslim, jadi akhwat, ya kan? Jadi belajar sama dia. Lah yang 50%-nya ikut mendem nanti dia sama ikut di diskotik. Masalahnya kan itu, ya kan? Jadi jangan main-main soal teman. Soal sahabat ini jangan main-main. Apalagi aktivis. Kalau antum seorang aktivis, tidak boleh main-main. Pernikahan bagi seorang aktivis itu untuk memperbanyak amunisi, bukan menghabiskan amunisi. Semakin nikah, harusnya semakin semangat dakwah. Penyakitnya aktivis itu kalau setelah nikah itu apa? Biren. Anda tahu biren? Barabileren. Ini penyakit aktivis. Oh, sebelum nikah, masya Allah, kegiatan ini itu, post, bikin podcast, bikin video pendek, 1 minute poster, wes macam-macam. Bar nikah, blas, hilang, ya, hilang dari atmosfer dakwah ini. Kemana nih orang? Nggak selesai sama istrinya ternyata. Mau izin, istrinya ngambek, bingung. Mau berangkat pengajian ba'da isya, istrinya tidak boleh. Nggak selesai, karena dia tidak mempersiapkan hal itu. Nah, sebagaimana halnya kita mempersiapkan teman hidup, kita pun juga harus penting untuk mempersiapkan siapa teman kita yang kelak nanti tidak hanya jadi teman di dunia tapi juga menolong kita di akhirat. Ya. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kita harus berteman karena keimanan? Ini harus dijawab. Harus ada alasan kuatnya. Ya. Mengapa kita harus berteman karena keimanan? Dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Setidaknya ada 4 jawaban yang saya kumpulkan. Mengapa kita harus berteman karena keimanan? Yang pertama, teman-teman yang dimuliakan Allah, kata para ulama, menjalin pertemanan tanpa iman, tanpa alasan keimanan, itu hanya akan berujung pada permusuhan abadi. Orang itu kalau bertemannya karena alasan selain iman, temennya kalau temennya sugih tak tidak ya, kalau coba sugih misalnya, atau lagi banyak duit, temennya kalau lagi banyak duit saja, ya. Atau karena dia punya usaha yang lagi maju, kita deketin. Kalau dia sudah bangkrut, kita jauh. Ya. Kayak dinamakan zamil, itu kan yang ada ketika suka. Ya, zamil itu seorang yang ada ketika suka saja. Tapi kalau sodiq, ya,
Sodik itu seseorang yang ada ketika suka dan duka dan selalu membenarkan kita kalau kita salah. Itu sodik. Dari kata sidqun. Ya, soddaqo yusaddiqun. Ya, itu bedanya zamil sama sodik. Lah kita ini sebatas sodik atau zamil. Ya. Nah, saya kembali tadi. Ya, kalau kita ini berteman bukan karena keimanan, maka hanya akan berujung pada permusuhan yang abadi. Allah sebutkan dalam surah Zukhruf ya, ayat ke-67, surah 43 ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, para kekasih kata Allah. Para kekasih, teman yang sudah plek betul, teman dekat, kemana-mana bareng. Mas Joko sama Mas Agus ini kemana-mana bareng. Teman plek pokoknya. Ya. Ya. Yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Pada hari itu nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Hari itu kapan? Hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertemannya karena ketakwaan. Langgeng mereka. Di dunia enggak jadi musuh, di akhirat enggak jadi musuh. Kenapa? Orang-orang yang tendensinya bukan karena keimanan bertemannya, di akhirat nanti bermusuhan. Karena Allah tampakkan semua kepentingannya. Ada proyektor besar nanti di akhirat itu menunjukkan isi hati kita tentang pertemanan kita dengan si kawan itu. Oh, ternyata jebule selama di dunia ini dia kancan sama saya itu karena saya punya banyak duit. Ketahuan semua. Akhirnya satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Ya. Dan nanti mereka akan saling menggugat satu sama lain sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pertemanan tanpa keimanan itu hanya akan melahirkan penyesalan yang tidak ada tepinya. Penyesalan yang tak bertepi. Ayatnya dibacakan sama beliau tadi, qari kita, Masya Allah, barakallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan itu, ya. Surah 25 ayat 28. Ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata Allah menyebutkan teriakannya ahlu neraka nanti, para penghuni neraka. Ya wailata laitani, aduhai andai saja aku berteman dengan si fulan. Seandainya aku tidak berteman dengan si fulan, maka aku tidak akan celaka seperti ini. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul tentang sababun nuzul ayat ini. Jadi ayat ini itu redaksi para penghuni neraka nanti berteriak dengan teriakan ini. Celaka aku, seandainya aku tidak jadikan si fulan kawanku, maka aku tidak mungkin masuk neraka seperti ini. Ini kata Imam As-Suyuti, ayat ini turun karena ada ceritanya. Ceritanya yaitu dua teman sejati, koncoplek saya katakan. SD ini bodoh, TK ini bodoh, SMP ini bareng, ya. SMA ini bareng, kuliahnya sak jurusan, sak fakultas. Mau nikah, mereka nyari akhwat yang kakak adik. Ada nggak nih antum yang begitu? Ya. Dan bisa seduluran, biar bisa seduluran coba. Ada di dulu kafir Mekah, dua orang ini teman sejoli. Yang satu namanya Ubay bin Khalaf, yang satu namanya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dua-dua ini teman sejati. Sampai akhirnya betul kejadian mereka ini nikah. Si Ubay nikah sama akhwat kakak, si Uqbah bin Abi Mu'ayyid nikah sama adiknya. Jadi akhirnya mereka jadi saudara. Masya Allah. Ya. Kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy, nongkrongnya di markas Bani Najwa sama para pembesar yang lain, sama Abu Jahal dan lain-lain. Suatu hari Rasulullah SAW sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, ya, ini masa Makkah. Rasulullah itu kalau sholat menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah selalu mengambil sisi bagian selatan. Agar apa?
agar sholatnya bisa tetap menghadap Ka'bah, terus Baitul Maqdis. Makanya nanti ketika di masa Madinah Rasulullah itu sering bersedih. Karena apa? Sholatnya tidak bisa menghadap Ka'bah. Nah, Rasulullah itu sangat memuliakan Ka'bah. Ya, karena abinya yang membangun Ka'bah ini, Ismail dan Ibrahim. Ya, jadi ini istilahnya napak tilas, ya, leluhurnya gitu ya. Kalau di Madinah itu kan posisinya ini Mekah, ini Madinah di sini, Baitul Maqdis di sono kan. Nah di sini kan Palestina. Tidak bisa lagi ngadep Ka'bah, ya kan? Makanya langsung ke sana, hadap utara. Makanya Rasulullah terus mendongakkan kepalanya sedih, kerinduannya dengan Ka'bah. Turun akhirnya di 2 Hijriah, surah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, kami sering melihat engkau mendongakkan kepalamu ke atas langit karena kerinduanmu kepada Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Maka mulai hari ini kami ubah kiblat ke arah yang kau ridhoi. Jadi ke arah apa? Jadi ke arah Ka'bah. Ya. Nah, Rasulullah satu ketika sholat di sini posisinya. Sholat menghadap Baitul Maqdis, Ka'bah. Lagi sholat, Uqbah bin Abi Mu'id lewat. Terus Uqbah ini penasaran, Muhammad ada di sini, dia lagi sembahyang. Uqbah penasaran, akhirnya mendekati Rasulullah. Dia penasaran, Muhammad ini kalau lagi sholat, lagi ibadah, itu apa yang dia baca sih? Nah, kebetulan Rasulullah ketika sholat ini agak menjaharkan suaranya. Rasulullah sholat, Rasulullah SAW membaca potongan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian riwayat mengatakan ayat ini adalah surat Toha. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman itu dalam surat Toha. Surat Toha itu memang surah yang menggoncangkan hati orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Toha, ma anzalna al-Qur'ana 'alaika litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Terus dibaca sama Rasulullah SAW. Itu kan ayatnya luar biasa. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran untuk mempersulit kamu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini hanya pengingat untuk orang-orang yang takut. Yang takut kepada siapa? Yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Itu ketika ayat itu didengar oleh Uqbah bin Abi Mu'id, terpancar itu cahaya hidayah ke dalam hatinya. Geleng-geleng langsung Uqbah bin Abi Mu'id, dan Uqbah bin Abi Mu'id ngomong dalam hatinya, ini bukan omongannya Muhammad, ini pasti firman dari Tuhan. Ini tidak mungkin kalau Muhammad yang ciptakan perkataan seindah ini. Ini jangan-jangan betul nih Muhammad ini Rasul nih. Karena perkataannya begitu indah. Sampai akhirnya hari dimuliakan Allah, Uqbah bin Abi Mu'id itu sudah kadung ingin masuk Islam. Kalau caranya begini aku harus beriman kepada Muhammad. Ditunggu itu Rasulullah sholat. Pas hampir saja dia mendekati Rasulullah SAW untuk berislam, ingat dia sama kawannya Ubay bin Khalaf. Kosek, kalau aku masuk Islam, Ubay bin Khalaf kawanku, saudaraku, kafir, masuk neraka. Kasihan dia. Nanti dulu kalau gitu, saya harus ketemu dia, saya ajak dia untuk ketemu sama Nabi Muhammad. Ulang hadirin. Yang tadinya hidayah itu sudah menyentuh hatinya, tertutup oleh gerhana bernama Ubay bin Khalaf ini. Akhirnya dia datang ke markas Bani Najwa, nyari Ubay bin Khalaf. Ketemu sama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ternyata cerita sudah mengintai Uqbah bin Abi Mu'id dari tadi. Datang Ubay bin Khalaf itu dalam keadaan memalingkan wajahnya dari Uqbah bin Abi Mu'id. Biasanya ketika mereka saling bertemu itu mereka saling berpelukan, saking kompaknya mereka ini. Tapi kali ini ketika Uqbah memanggil Ubay tidak menggubris. Sampai akhirnya dia panggil, wahai Ubay saudaraku, aku datang wahai saudaraku.
tidak menggubris. Ada apa dengan sampai akhirnya Ubay berkata, ya perkataan ini diabadikan dalam tafsir-tafsir, di kitab-kitab tafsir Baghawi disebutkan, tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Perkataannya Ubay kepada Uqbah itu apa? Wajhi min wajhika haram. Ya. Wajahku haram untuk wajahmu mulai hari ini. Kata Ubay, jangan lagi mendekat kepada. Kaget kan Uqbah. Wah, ada apa saudara? Aku sini ingin bertemu dengan. Tidak, mulai hari ini wajahku haram buat wajahmu. Lo, gue, M. Ya, tidak boleh lagi kamu ketemu. Sampai akhirnya mendekatlah siapa ini? Uqbah mencari alasan. Loh, kenapa kamu kok marah kepada gue, wahai Ubay? Ya. Sampai akhirnya Ubay berkata, wahai Uqbah, bukankah kamu baru saja bertemu Muhammad? Bukankah kamu baru saja tersihir dengan kata-kata indah? Bukankah kamu kemari ingin mengajak aku masuk ke agamanya Muhammad? Kalau itu yang kamu lakukan, wahai Uqbah, sesungguhnya kau telah mendurhakai ajaran nenek moyang kita. Sampai sini saja pertemanan kita, kata Ubay. Jangan kita lanjutkan. Sampai akhirnya Uqbah karena khawatir dan takut kehilangan teman sejatinya. Ini hati-hati, teman itu bisa malah mengajak kita neraka. Ya. Apa kata Uqbah? Uqbah bilang kepada Ubay, hendak wahai Ubay, tidak, wallahi la. Demi Allah tidak. Aku kesini itu mau pingin ketemu sama kamu saja. Ubay tahu temennya bohong atau tidak. Wong konco sejak kecil. Apa kata Ubay? Tidak wahai Uqbah. Aku sering lebih tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Enggak, aku kesini itu bukan untuk ngajak kepada Muhammad. Aku ingin ketemu kamu. Tidak, kamu bohong. Terus sampai akhirnya Uqbah bertanya kepada Ubay, lalu dengan apa aku membuktikan bahwa aku tidak bohong? Buktikan sampai hatiku ridho. Kata Ubay bin Khalaf, kamu buktikan sampai aku ridho kepadamu. Akhirnya Uqbah bingung cari cara, tidak mau kehilangan kawannya. Uqbah akhirnya datang ke peternakannya orang-orang kafir Quraisy. Si celaka ini mengumpulkan kotoran-kotoran binatang ternaknya kafir Quraisy, dicampur dengan jeruan-jeruan hasil dari sembelihannya kafir Quraisy, dibawa keranjang itu mendekat ke arah Ka'bah. Dilihat di situ Rasulullah SAW sedang sholat, sedang dalam keadaan sujud, ditumpahkannya kotoran itu di atas tubuhnya Rasulullah SAW. Oleh siapa? Orang yang baru saja tersentuh hidayah, tidak jadi dapat hidayah gara-gara kawannya mengajak dia kepada keburukan. Ubay dari jauhan tersenyum melihat apa yang dilakukan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kata Imam As-Suyuti, sababun nuzul ayat ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nanti yang akan berteriak di neraka dengan kalimat, aduhai sungguh celaka aku, seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini teman baikku, adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth dan orang-orang sejenisnya yang salah memilih pertemanan. Yang ada hanya penyesalan. Minta kembalikan ke dunia, sudah tidak ada waktu. Ya, salah milih teman tok, hasilnya sudah dapat jannah itu, sudah dapat hidayah. Makanya ini yang kedua, ya, ini yang harus kita perhatikan. Satu, salah milih teman itu menyebabkan permusuhan nanti. Ya, salah milih teman itu menyebabkan penyesalan yang abadi. Yang ketiga, kata para ulama, seseorang itu akan meninggal sebagaimana orang-orang yang bersamanya. Jadi memilih teman itu menentukan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, hati-hati. Ya, sebab seseorang su'ul khotimah itu ketika dia salah milih teman. Sebab seseorang husnul khotimah itu ketika dia benar milih teman. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, kurang apa? Kita ini kan levelnya baru mengadakan pengajian. Abu Thalib itu support full. Sponsornya Rasulullah adakan pengajian itu Abu Thalib. Diblokir, diboikot Rasulullah. Yang ngirim makanan siapa? Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Ya, pamannya Rasulullah. Kurang apa Abu Thalib itu kebaikan itu? Tapi karena dia tidak bisa lepas dari komunitasnya, akhirnya meninggalnya dalam keadaan kufur. Ya.
Lain cerita dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Ya. Ini hikmah ya, kalau kita tadabburi surat Al-Kahfi itu kita akan temukan anjingnya Ashabul Kahfi disebutkan berkali-kali oleh Allah. Wa qalbuhum zira'aihi bil wa'id, dan anjingnya terbentang di mulut gua. Yaquluna salasatun wa rabi'uhum kalbuhum. Ada orang yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjing. Anjingnya Ashabul Kahfi disebutkan berkali-kali. Padahal anjing. Anjing itu kan hewan yang air liurnya najis, dagingnya haram. Tapi Allah sebutkan berkali-kali di kisah Ashabul Kahfi karena apa? Kata para ulama, karena anjing ini membersamai orang-orang saleh. Allah muliakan dia, disebutkan di dalam Al-Quran, dan meninggal bersama orang-orang saleh. Jadi ini yang ketiga, sebab su'ul khotimah itu salah milih teman. Ini jadi alasan besar mengapa kita harus benar mencari kawan, karena keimanan. Dan yang keempat, ini yang juga penting, mengapa kita harus mencari kawan itu karena keimanan. Yang keempat, karena teman yang solih kelak akan menolong kita di akhirat. Ya, teman yang solih akan menolong kita di akhirat. Hadisnya masyhur, antum semuanya sudah tahu. Hadis riwayat Muslim, orang-orang solih nanti akan menunggu di gerbang jannah, menanti teman-temannya mencari-cari, aina haula'i alladziina yusholluna ma'ana. Mana ya Allah teman-teman kami yang biasa sholat bareng kami ya Allah. Didongakkan kepalanya ke dalam jannah, belum kelihatan kawan-kawannya. Mana yang biasa sedekah bareng kami ya Allah. Mana yang biasa sholat bareng kami ya Allah. Kami kawan-kawannya bersaksi ya Allah, kami semuanya beramal soleh bersamanya. Belum kelihatan ya Allah. Udkhulul jannah, kata Allah, masuk kalian ke dalam jannah. Tidak mau ya Allah. Sebelum kawan-kawan kami hadir, kami tidak mau. Akhirnya Allah percepat kawannya, hisabnya Allah keluarkan dari neraka Allah, bersamakan orang-orang salih. Bahkan dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, nanti antum buka surah ke-100, ya, surah ke-26, surah 26 ayat ke-100, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala mencuplik redaksi perkataan para penghuni neraka. Jadi pas proses ada penghuni neraka yang diangkat jadi penghuni jannah, itu para penghuni neraka itu saling berkomentar sambil disiksa, sambil menyesal. Itu komentarnya Allah sebutkan dalam surah ke-26 ayat 100. Apa kata para penghuni neraka? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Aduhai celaka kita tidak punya penolong, kita tidak punya teman dekat. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in wafat 110 Hijriah, dia pernah ditanya sama muridnya tentang ayat ini. Ayat ini maksudnya apa wahai guru? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, Pak, idza dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun narin nar. Ketika ahlul jannah itu sudah masuk jannah, penghuni neraka sudah masuk neraka, ahlul jannah berkata kepada Allah, ya Allah, aina fulan sadiqi, di mana temanku ya Allah, si fulan dan si fulan, kok belum kelihatan ya Allah. Allah katakan dia di neraka. Apa kata penghuni jannah ini? Kata Al-Hasan Al-Basri, penghuni jannah ini akan mengatakan, ya Rabbi lan taktamil ladzati fil jannah illa biwujudi sadiqin. Ya Allah, kenikmatan surgamu belum lengkap ya Allah tanpa kehadiran kawanku ini. Aku ingin dia hadir ya Allah. Ini testimoni yang agak menurunkan kualitas, ya kan? Dan Allah pantang, surganya dibilang nggak lengkap, depan ya. Surga, tujuan kita kan ke surga semua. Surga digambarkan Allah indah begitu, ya. Istana-istananya, buah-buahnya, sungai-sungai, pohon-pohon yang rindang, bidadari-bidadarinya, kemah-kemahnya, digambarkan Allah dalam Al-Quran. Lah kok ini penghuni jannah komentar, kasih testimoni, kasih bintang, tapi nggak lengkap bintangnya. Bilang ke Allah, lantak tamil ladzati fil jannah, Rabb. Kelezatan jannahmu nggak lengkap ya Allah tanpa kehadiran kawanku fulan. Pantang kan bagi Allah. Allah langsung perintahkan
malaikatnya, akhrijhu minan nar. Keluarkan yang ini dari neraka, masukkan ke jannah. Temennya protes. Keluar jadi. Lah proses keluar itu disaksikan penghuni neraka, kata Al Hasan Al Basri. Dinaikkan kan? Nah, perkataannya penghuni neraka satu sama lain sambil disiksa itu mereka saling bertanya, loh ini kok ada yang selamat? Ya. Apa kata penghuni neraka satu sama lain? Man syaffa'a lahu. Ya. Siapa yang nolong dia siapa? Ya. Apakah saudaranya seorang syuhada? Kata para malaikat, la. Tidak ada saudaranya yang syuhada. Apakah saudaranya seorang siddiqin, para sahabat? La. Ya. Saudaranya para nabi? La. Ada. Lalu siapa? Man syaffa'a lahu. Ya. Syaffa'a lahu sadiquhu. Yang mensyafaati dia adalah temannya. Ya. Lalu penghuni neraka ini saling berteriak, famalana min syafi'in, ya Allah kami tidak punya teman ya Allah, wala sadiqin hamid ya Allah, kami tidak punya teman dekat yang taat ya Allah. Sudah tidak punya harapan, karena tidak punya teman. Nah inilah hadirin muliakan Allah, alasan keempat mengapa kita harus betul-betul selektif dalam memilih kawan yang bisa mengajak kepada Allah, kepada kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka ini alasan-alasan yang penting untuk kita pahami bersama. Inilah pentingnya kita membahas tema ini dan melanjutkannya dengan ya betul-betul selektif dalam memilih kawan. Ya. Berteman tidak apa-apa, tapi kalau bersahabat harus bersahabat dengan orang-orang yang solih. Berteman dengan kawan semuanya tetap kita jadikan teman, tapi kalau sahabat harus sahabat yang betul-betul mengajak kita kepada kebaikan dan menjadikan kegelisahan kita bukan hanya gelisah soal dunia, tapi juga gelisah soal masalah harta. Ini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab, barakallahu fikum, saya kembalikan kepada Mas Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk ikhwan bisa mengajukan tangannya dan menyampaikan pertanyaan. Ada apa enggak? Ada. Sebenarnya ada di atas. Ya berarti kesempatan ikhwan aja. Atau teman-teman yang nonton di live Instagram bisa dibacakan nanti pertanyaannya. Tafadhol. Ada di sini? Di Instagram ada? Belum ada ya? Atau dari saya sendiri dulu Ustaz? Atau dari pertanyaannya Ustaz ada Ustaz? Ini juga lain Ustaznya. Iya. Ustaz jauh. Dari antum aja. Oke Ustaz. Ini Ustaz, tadi kan apa namanya? Karena temanya kita kan bersahabat berteman di dunia dan di akhirat gitu ya. Iya. Nah kalau kasusnya itu adalah seperti yang antum ceritakan, Ubay dan juga yang dengan sahabatnya, kasusnya seperti itu, bagaimana untuk memperbaiki pertemanan atau menyadarkan teman untuk bisa yang sama-sama berjalan beriringan tapi sangat berbeda dunianya seperti itu Ustaz. Agar berharapnya adalah ya teman kita adalah sahabat kita di dunia dan akhirat gitu Ustaz. Iya. Seperti itu. Contoh ya salah satunya mendapatkan ya sama seperti itu, salah satunya mendapatkan hidayah dan satunya belum. Gitu. Bagaimana tugas kita sebagai seorang sahabat ataupun membawa sahabat kita untuk bisa menjadi teman dunia dan akhirat. Gitu. Iya, barakallahu fiik. Kalau kita punya kawan kita hanya mengajak ingat dunia, ya, atau mengajak kita maksiat bahkan. Terus kita, alhamdulillah, Allah sudah terangi kita dengan cahaya hidayah. Allah sudah tunjuki kita dengan petunjuk taufik. Terus kita melihat kawan kita belum solid seperti solidnya kita berusaha untuk solid. Itu apa yang harus kita lakukan? Ya tentu yang pertama terus menerus mendoakannya. Karena Allah yang memegang hati kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Jangan remehkan doa.
Doa itu sesuatu yang masya Allah, ya, kekuatan yang luar biasa. Jika antum betul-betul solih, antum betul-betul dinilai Allah sebagai orang yang baik, doa antum pasti mustajab. Doa antum pasti mustajab. Saya punya pengalaman ya Pak. Ya. Pengalamannya langsung dari keluarga saya. Saya dulu punya istri. Istri itu keluarganya sangat awam. Istri saya sudah ngaji, dibina sama para ustadz, dikenalkan sama saya, nikah. Istri saya, insya Allah sudah berkomitmen untuk menggunakan pakaian syar'i. Ya, dia memilih bercadar, tapi masya Allah, dia tidak bisa bercadar. Keluarganya menolak kalau bercadar. Berjilbab besar tidak boleh. Jilbab harus jilbab kotak yang harus ada bunganya di sini. Tidak boleh pakai abaya, pokoknya tidak boleh. Ya, itu prosesnya lama. Saya kalau berkunjung ke rumah mertua harus mampir dulu di masjid untuk ganti seragam. Harus seperti itu. Dan harus ganti kostum. Pulang ke rumah mertua itu harus ganti kostum. Ya. Terus lama. Sudah saya tidak punya pilihan, orang awam. Keluarganya awam sekali, sangat materialistik. Ya. Sedikit-sedikit masalah dunia. Sampai akhirnya pada sesi saya sudah tidak punya usaha kecuali berdoa. Sudah berdoa saya sama istri, ya Allah lunakkan hati mereka, ya Allah beri hidayah, sampai pada suatu ketika sekitar 3 tahun ya Pak, 3 tahun bertahan begitu ya. Sampai sebelum masuk ke wilayah rumahnya mampir ke masjid, ganti baju dulu. Kadang mampir pom, ganti baju ya. Bercadar ya Pak. Kadang malah harus pakai masker. Dulu belum zaman masker, istri saya sudah bermasker. Hanya untuk mendapatkan keridhaan mereka. Sampai berjalan terus kita doakan. Masya Allah, Allah balik 180 derajat. Saya yakin itu karena kekuatan doa. Karena yang bolak-balikan hati Allah. Sampai pada momen, antum masih ingat ya, momen begal dulu. Ya, 2000 berapa itu ya? 16 ya. Begal di mana-mana itu. Ya. Itu istri saya sama saya sudah mulai coba sesekali tes. Tidak usah ganti. Masuk saja ke rumah. Dibiarin, tidak dikomen, tidak dikata-katain. Insya Allah. Ya. Tapi belum bercadar, biarin. Balik. Qadarullah hadirin. Ketika dia datang bercadar tidak dikomen. Sampai bahkan ketika dia sudah lepas cadar di rumah, di sekitaran rumah lepas cadar, pas pulang cadar tidak dipakai, dikomenin ini. Cadarmu dinggonen. Ya. Awalnya soal begal. Karena perempuan kan khawatir nanti di apa kan. Ya. Lama kelamaan masya Allah hari ini masya Allah. Ya. Bahkan sebagian dari keluarga mengikuti cara kita berpakaian, kita belikan pakaian dipakai, masya Allah. Nah ini salah satu cerita ya. Artinya jangan remehkan doa. Antum punya orang yang sangat antum cintai, antum dulu jungkir balik bareng, bikin usaha bareng, sekolah bareng, tapi dia belum baik, ya doakan. Yang pertama doakan. Yang kedua dekati dia, kenalkan dia kepada hidayah dengan akhlak. Jadi buktikan bahwa setelah antum paham ilmu, akhlak antum lebih baik daripada yang kemarin. Jangan eksklusif. Semakin ngaji semakin dikit-dikit ya tidak mau nongkrong, tidak apa nongkrong. Yang penting mewarnai, tidak terwarnai. Yang penting tetap memberikan akhlak terbaik. Sambil kita selipkan pelan-pelan. Kita jebak dia ya kan. Kita sesatkan dia dalam kebaikannya kan. Iya, kadang itu perlu ya kan. Sekali, tidak usah ikut pengajian dulu lah ya, tidak usah yang ekstrim dulu lah ya. Ajak nongkrong dulu, cari yang sesinya sharing time ya kan. Kirim yang 1 minute boosternya kirim ya. Atau kirim majalah, belikan majalah Arisalah atau majalah apa ya. Yang penting dia mau dulu ya.
Seperti itu, memang harus pelan-pelan. Tapi yang paling penting adalah tampilkan akhlak terbaik. Ya, tampilkan akhlak terbaik. Kadang-kadang kita diajak dia kembali maksiat, Ustaz. Gimana Ustaz cara nolaknya? Wong dia kan baru kita prospek biar baik. Kalau kondisinya seperti itu, gunakan cara ini. Tutup satu pintu, buka pintu yang lain. Kalau dia ngajak, yuk nongkrong yuk di sana. Antum tahu di sana banyak aurat, banyak maksiat. Antum bilang saya tidak bisa malam ini. Tutup satu pintu, tapi besok pagi antum takdir dia. Jadi buka pintu yang lain. Jadi jangan kasih kesempatan dia ini berpaling dari kita. Tetap jaga apa? Tetap jaga pertemanan. Ya. Jadi usahanya kalau saya, Allahu a'lam bishawab, yang pertama tetap harus doakan. Yang kedua, jangan lepaskan dia sendirian. Jadi dia tetap membutuhkan antum dalam kebaikan. Usahakan agar dia terbuka hatinya dengan apa? Dengan menampilkan akhlak terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukur Ustaz. Syukur atas penjelasannya dari pertanyaan Anda. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang melanjutkan pertanyaan Anda tadi, Ustaz. Nah, kalau misalkan kita punya teman yang memiliki ego tinggi, bagaimana sikap kita sebagai teman yang baik? Misalkan mungkin saya tambahin sedikit dari Anda juga, ya saya pengen kayak gini nih, gitu, jalan beribadah saya seperti ini, gitu. Kalau cara kayak gitu ya monggo. Misalkan kalau aja gitu, kalau yang ini dari Masyad Sudin underscore Nawar, itu seperti itu. Bagaimana? Ya. Baik. Ini teman soleh maksudnya, teman soleh tapi agak ego gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, berteman dengan teman-teman yang soleh itu kaidahnya satu. Kaidahnya memang harus sabar. Ya. Jadi perintah sabar untuk Rasulullah itu bukan terhadap orang-orang kafir. Karena Rasulullah itu terlalu sabar sama orang-orang kafir, itu sudah lulus. Bukan kepada orang-orang munafik, tapi Rasulullah itu disuruh sabar, ya, kepada orang-orang soleh. Coba anda buka surah Al-Kahfi ayat 28. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu terhadap orang-orang yang setiap hari berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan sore hari hanya ingin mendapatkan wajah Allah. Jadi perintah sabar itu untuk orang-orang soleh. Makanya kaedahnya kalau berteman sama orang-orang soleh itu memang harus sabar. Ya, kadang-kala memang mereka ini bawel biasanya. Egoisnya mungkin egois kacamata kita, tapi sebenarnya dia menginginkan kepada kebaikan. Makanya ya orang soleh itu biasanya lebih cerewet daripada orang teman kita yang tidak terlalu mengingatkan kita kepada akhir. Orang soleh itu dikit-dikit salah. Kitanya maksudnya dikit-dikit diingatkan, cara sholatmu lu salah, ya, gerakanmu lu rukuk kok gak bener gitu ya. Atahiyat itu orang ngono kuwi carane ya. Atau waktu sholat datang, sholat sih. Memang agak menjengkelkan orang soleh. Tapi kita harus ingat bahwa mereka ini bawel untuk kebaikan kita. Kalau orang soleh karena kegelisahannya mesti akhirat. Ya. Jadi selama dia egois soal akhirat, sedangkan kita menginsafi diri kita tidak terlalu tidak terlalu benar soal masalah akhirat, ya sudah sabar saja. Ya memang itu kaidah berteman sama orang soleh itu sabar. Al-Kahfi 28 itu sudah jelaskan kepada kita. Ya, jadi kalau sama orang soleh itu memang harus sabar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima Ustaz. Jadi gitu ya kemudian kalau ditanya terus jawabannya sabar kayak gitu. Aku sabar soal ibadah. Ya solusinya sabar gitu kan, sudah dijelaskan bahwa di surat Al-Kahfi kayak gitu. Jadi bukan masalah. Saya dulu pernah bertanya juga kok nggak solusi banget sih. Tapi kita di Quran jawabannya gitu. Nah, sabar, tenangkan hati kita. Gitu teman-teman. Ayo Ustaz, satu lagi dari Mbak Rani Mulan ada 9 di Instagram Ustaz. Bagaimana sikap kita
jika memiliki sahabat yang memiliki lingkungan tidak mendukung untuk berbuat kebaikan, apakah kita harus menjauhinya? Apa itu? Ya tadi kembali kita tidak boleh menjauhi dia. Ya, kalau lingkungannya tidak baik, ya tugas kita itu kalau kita melihat kemungkaran, tidak benaran, kita kan tugasnya kan mengubahnya kan. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, dengan tangan kita. Tangan di sini kalau konteksnya persahabatan, pertemanan, ya dengan merubah dia dengan diri kita. Apa yang kita bisa lakukan? Tadi dengan masuk dengan akhlak kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Kadang-kala kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan, bisanya cuma menasihati, sudah nasihati dengan lisan kita. Fa illam yastati', kalau tidak bisa fa biqalbi. Setidaknya ada pengingkaran atas maksiat yang dia lakukan. Kalau memang betul-betul kita tidak bisa melakukan apa, setidaknya hati kita mengingkari, tapi lisan kita mendoakan. Ya, lisan kita mendoakan. Jadi bagaimanapun kita ini diminta sama Allah untuk mengajak orang banyak-banyak masuk ke surganya Allah. Ya. Jadi ketika kita ini menyeru kepada kebaikan, nanti antum sampai pada level saya harus mengajak juga kepada kebaikan. Tugas kita itu memasukkan sebanyak-banyaknya orang ke dalam jannahnya Allah. Jangan sebaliknya, malah mengeluarkan sebanyak-banyak orang dari jannahnya Allah. Ya. Nah, banyak yang hari ini konsepnya salah sejak awal. Semakin dia paham Islam, terus semakin dia mengeluarkan orang banyak-banyak dari surga. Ya. Padahal ya, Islam itu mengajarkan kita untuk menunduk, bukan menanduk. Ya. Mengajarkan kita untuk semakin banyak ilmunya, semakin tawadhu gitu. Bukan semakin pinter untuk mencerca orang lain. Kan ketika melihat teman kita terus udah jauhi saja, dia sudah tenggelam dalam kesesatan. Ya kalau seperti itu ya semua orang masuk neraka, kita yang masuk surga sendiri, ya kan? Kasihan nanti kita sendirian di surga itu juga nggak enak kayaknya ya kan? Rame-rame di neraka juga nggak enak, gitu loh. Ya. Jadi ya saya kemarin awal bulan Mas, saya ada jamaah yang punya villa besar di Tawangmangu. Villa indah sekali tempatnya. Itu pernah ke Wonder Park yang baru, yang di jalur lama ke kiri. Ketemu saya di Solo, orang Solo dia. Ustaz, nyicipi Ustaz, katanya. Saya punya tempat wisata baru di sana. Oh ya betul Pak. Terus ternyata Ustaz rapat tuh, Ustaz pondok saya rapat. Orangnya nggak ada 10 orang, rapat tahunan evaluasi gitu. Pak, jadi boleh nyicipin enggak villanya? Ada berapa orang Ustaz? 10. Oh iya Ustaz. Akhirnya kita minjem itu tanggal sekian itu pas enggak hari libur Pak. Pas sepi betul itu. Sepi, qadarullah dikasih villa yang paling besar Pak. Ternyata villanya itu villa bekas Londo. Wah, medeni tenan pokoknya. Jadi paginya indah, malamnya merinding gitu. Ya, ke kamar mandi dan padahal Ustaz kabeh. Itu kejadian itu. Ya. Ustaz timurnya gede. Iya, villanya itu gede, ada kolam renangnya, kamarnya itu gede, dan yang paling merinding itu memang bangunan Belanda gitu. Jadi kasurnya itu kasur besar yang jadi semua, terus ada perapian setiap kamarnya ada perapian itu yang untuk api unggun itu. Itu masuk kamar mandi itu semuanya terus saya bilang, ternyata gak enak ya. Senang sendiri itu gak enak. Kesimpulan saya itu, ya kan? Lah sama, kita ini jangan sok-sokan soleh terus yang lainnya tidak soleh. Besok masuk surga sendiri kapok tuh. Ya, bingung, bete masuk surga sendiri, ya kan? Kan enak kalau ngajak masuk surga, teman-teman masuk surga, ketawa ketiwinya tidak cuma di dunia, nanti di surga juga ketawa ketiwi, ya kan? Berjuangnya nggak hanya di dunia, nanti senang-senang bareng di surga. Jadi konsepnya harus begitu Pak. Jadi ketika melihat teman yang belum benar itu, gimana caranya biar dia itu besok masuk di surga bersama saya. Gitu. Ya. Jadi dakwah itu bukan menanduk, tapi menjadikan orang semakin menunduk. Dakwah itu memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga, bukan mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kajian pada malam hari ini. Semoga bisa mencerahkan kita, bisa meluruskan iman kita, bisa mendapatkan hidayah kita, dan bisa menjadi memperbaiki diri kita pada jalan menuju jannah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Dan itu tadi teman-teman.